Namaku Raka, seorang pemuda miskin dari desa terpencil bernama Duku Tirta, desa yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang diyakini keramat oleh penduduk. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah kayu tua peninggalan orang tuaku yang sudah lama meninggal karena demam tinggi. Sehari-hari aku hanya berkebun dan mencari ikan di sungai, cukup untuk makan dan bertahan hidup. Sungai yang mengalir di belakang rumahku dikenal sebagai Sungai Mati. Bukan karena tak berair, tapi karena tak ada satupun ikan hidup di dalamnya. Airnya bening, tapi penduduk desa percaya ada sesuatu yang menguasainya, penunggu yang tidak suka diganggu. Orang tua dulu selalu bilang, jangan pernah mandi, apalagi memancing di Sungai Mati, apalagi kalau malam bulan purnama. Tapi aku tak punya pilihan lain. Hari itu, aku berjalan menyusuri tepian sungai, mencari bambu yang jatuh atau mungkin buah liar. Saat melewati sebuah tikungan yang dikelilingi batu besar, aku melihat sesuatu. Seekor ular besar berwarna putih mengilap, terperangkap dalam jebakan kawat tajam yang biasa digunakan warga untuk menjerat babi hutan. Ular itu tidak berontak, tapi tubuhnya berdarah. Aneh, matanya bukan seperti mata binatang buas, melainkan seperti mata manusia yang penuh harap. Seolah-olah dia sedang meminta tolong padaku. Awalnya aku ragu, tapi entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk membantunya. Perlahan, aku mendekat, melepaskan kawat itu satu persatu. Ular itu tak bergerak, hanya matanya yang terus menatapku. Begitu lilitan terakhirku lepas, ular itu bergerak perlahan, lalu tiba-tiba melingkari kakiku. Aku terkejut dan nyaris jatuh, tapi ular itu tak menyerang. Justru ia seperti memelukku. Lalu, ia meluncur masuk ke air, menyelam, dan menghilang begitu saja. Aku berdiri mematung. Dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena, entah kenapa aku merasa baru saja melakukan sesuatu yang sangat besar, yang bisa mengubah hidupku. Malamnya, aku tidur lebih awal karena kelelahan. Tapi di tengah malam, aku terbangun karena suara aneh dari bawah lantai rumahku. Seperti desisan ular, lalu terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, 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 aku bangkit perlahan. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan jantung berdegup kencang, aku membuka pintu. Di sana berdiri seorang wanita muda, memakai kain putih panjang. Kulitnya pucat, wajahnya sangat cantik, dan matanya persis seperti mata ular putih tadi. Dia tersenyum. Aku datang untuk membalas budi, katanya. Aku terpaku. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dan tanah basah. Wanita itu menatapku dalam-dalam, lalu berkata lagi, "Namaku Nagi, dan aku ingin menjadi istrimu." Aku berdiri terpaku di depan pintu, menatap wanita bernama Nagi yang datang malam-malam mengaku ingin menjadi istriku. Rasanya mustahil. Aku ini siapa? Pemuda miskin, tinggal di rumah reot, bahkan tak punya apa-apa selain sebidang kebun kecil dan perahu tua. Tapi tatapan mata Nagi sungguh berbeda. Dalam, dingin, namun memancarkan pesona yang sulit dijelaskan. Aku tidak sedang bercanda, Raka, ucapnya lembut, seolah bisa membaca keraguanku. Kau telah menyelamatkanku, menyelamatkan wujud asliku, dan ini adalah bentuk terima kasihku. Aku menelan ludah. Kau bukan manusia, kan? Dia mengangguk pelan. Aku siluman, penjaga Sungai Mati. Tapi jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Pikiranku berkecamuk, akalku menolak, tapi naluri seolah berkata sebaliknya. Entah sihir atau perasaan, aku justru merasa tenang. Sejak malam itu, Nagi mulai sering muncul. Dia datang diam-diam saat malam tiba, membawakanku makanan yang rasanya jauh lebih lezat dari masakanku, merawat lukaku, bahkan membantu membersihkan rumah tanpa diminta. 3 malam berturut-turut dia datang, dan di malam keempat, dia mengajakku menikah. Tak perlu pesta,
Tak perlu orang banyak, ucapnya sambil menatap rembulan. Hanya kau, aku, dan saksi dari alam. Malam itu juga, aku dibawanya ke dalam hutan, jauh ke tengah-tengah, ke sebuah tanah lapang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di sana berdiri pepohonan besar yang seolah membungkuk ke arah tengah, seolah menghormati sesuatu. Di tengah lingkaran batu alam, Nagi menggenggam tanganku. Dia memejamkan mata, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang asing di telingaku. Suaranya bergema, tapi tak memekakkan. Justru membuat bulu kudukku berdiri. Dari kegelapan hutan, bermunculan cahaya kecil seperti kunang-kunang. Mereka berputar mengelilingi kami, membentuk lingkaran cahaya. Lalu dari bayang-bayang pepohonan, muncul bayangan hitam, makhluk-makhluk tinggi, berkulit bersisik, dan bermata kuning menyala. Mereka membungkuk ke arah Nagi. Mereka saudara-saudara angkatku, para penunggu air, bisik Nagi. Mereka akan jadi saksi. Aku mengangguk pelan. Aku tak tahu apa yang sedang kulakukan, tapi hatiku menerimanya. Dalam bisikan angin dan suara gemerisik hutan, kami bersumpah untuk saling setia. Begitu prosesi selesai, para makhluk itu menghilang satu persatu, kembali ke gelap. Cahaya kunang-kunang pun memudar. Kini hanya aku dan Nagi yang berdiri, saling menggenggam tangan. Kau sekarang suamiku, ucapnya lembut. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa seperti bukan manusia biasa lagi. Aku merasa bagian dari dunia yang berbeda. Dunia yang tak kasat mata, namun nyata. Sejak malam pernikahan itu, segalanya berubah. Rumahku yang semula reot dan rapuh, tiba-tiba terasa berbeda. Atap yang sebelumnya bocor kini seperti ditambal oleh tangan tak terlihat. Dinding kayu yang bolong mendadak tertutup rapi. Bahkan tikus-tikus yang dulu suka bersarang di kolong rumah, lenyap entah kemana. Nagi tidak tinggal bersamaku secara penuh. Ia hanya muncul saat malam datang, tepat setelah matahari terbenam. Tubuhnya selalu harum seperti melati, dan senyumnya mampu menenangkan hatiku. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap pagi, aku selalu bangun dengan tubuh segar, seolah tidurku tanpa gangguan. Tapi tak satu pun bekas kehadiran Nagi kutemukan. Tidak ada bantal bekas ditiduri, tidak ada jejak kaki, tidak ada aroma tubuhnya di kasur. Hanya satu, di meja makan selalu ada makanan hangat. Nasi putih pulen, lauk dari ikan sungai yang seharusnya tak ada, serta sayur dengan rasa yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Pada awalnya, aku bersyukur. Hidupku lebih baik, badanku lebih kuat, kebunku tumbuh subur, bahkan tanaman yang dulunya layu kini tumbuh dengan daun lebat dan hasil berlimpah. Namun, orang-orang desa mulai bertanya, "Raka, kau pakai pupuk apa? Kenapa tanamanmu bisa secepat itu panen? Kau masak sendiri, bau lauknya seperti dari warung kota. Kau dapat ikan dari mana? Sungai mati itu tidak pernah ada ikannya." Aku hanya tersenyum, tak tahu harus menjawab apa. Tapi keanehan itu terus bertambah. Malam hari, saat aku terjaga, kadang terdengar suara desisan halus dari atap. Atau gemericik air dari bawah rumah, padahal tak ada yang menimba. Dan yang paling mengganggu, seekor ular putih kecil mulai sering terlihat di sudut rumah. Tak menggigit, hanya mengawasi. Hingga suatu malam, aku memutuskan bertanya langsung pada Nagi. "Siapa kau sebenarnya?" tanyaku pelan. "Kenapa sejak menikah, semua terasa tidak wajar?" Nagi terdiam lama, matanya menatap jauh ke arah hutan. "Aku adalah anak dari penguasa Sungai Mati," ucapnya akhirnya. "Aku dikutuk karena jatuh cinta pada manusia puluhan tahun lalu. Kutukan itu membuatku terperangkap dalam wujud ular selama 100 tahun. Kau membebaskanku. Apa aku dalam bahaya?" "Tidak," katanya lembut. "Selama kau tidak mengkhianati janji kita." Aku menggenggam tangannya, tapi dalam hati,
muncul rasa cemas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Janji apa, sumpah macam apa yang telah kuikat tanpa sadar. Malam itu, aku tertidur lebih larut dari biasanya. Dan saat membuka mata, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Seekor ular besar putih tidur di sebelahku di atas ranjang. Tubuhku kaku, nafasku tercekat. Ular besar berwarna putih keperakan itu melingkar di sampingku, sebagian tubuhnya menyentuh bahuku, dan kepalanya terletak di atas bantal, persis tempat Nagi biasanya tidur. Aku tak berani bergerak, tubuhnya dingin, sisiknya halus seperti kain sutra. Tapi yang membuatku menggigil bukan hanya ukurannya, melainkan mata ular itu. Sepasang mata kuning emas yang persis seperti mata Nagi. Pelan-pelan, mata itu terbuka. Dan dari balik sorot matanya yang menyala, terdengar suara lembut di kepalaku, bukan melalui telinga, tapi langsung masuk ke dalam pikiran. Jangan takut, Raka, ini wujud asliku. Sudah saatnya kau tahu segalanya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Jantungku berdetak lebih cepat daripada biasanya. Tubuhku ingin lari, tapi ada sesuatu yang menahan, seolah pesona gaib mengikat ragaku. Beberapa saat kemudian, ular itu perlahan berubah wujud. Sisik putihnya lenyap satu persatu, tubuhnya menyusut dan memanjang menjadi wujud manusia. Dalam sekejap, sosok wanita yang kukenal sebagai Nagi kembali duduk di hadapanku, mengenakan gaun putih tipis yang memancarkan cahaya redup. Aku tidak pernah ingin menyembunyikan ini, tapi jika kau tahu lebih awal, mungkin kau akan pergi, bisiknya. Aku menatapnya lekat-lekat. Kenapa kau memilihku? Karena hatimu bersih. Kau menolongku saat aku tak berdaya. Dan itu cukup untuk membatalkan kutukan panjang yang selama ini mengikatku. Aku masih terguncang, tapi aku mencoba menerima semuanya. Malam itu, kami berbincang panjang. Nagi bercerita tentang dunianya, dunia gaib penjaga sungai, tempat roh-roh air dan makhluk kuno hidup berdampingan, tersembunyi dari pandangan manusia. Namun, cerita itu membawa kabar buruk juga. Ayahku, penguasa Sungai Mati, tak setuju dengan pernikahan ini. Dia menganggap manusia itu tamak dan mudah mengingkari janji. Aku melanggar hukum untuk bersamamu, Raka. Mataku membelalak. Apa maksudmu? Aku harus membayar dengan pengorbanan. Jika dia murka, bukan hanya aku yang dihukum, tapi kau juga. Ketakutan mulai tumbuh dalam hatiku. Apa yang bisa kulakukan? Kau hanya perlu tetap setia. Jangan pernah mencoba meninggalkan rumah ini. Jangan jatuh cinta pada manusia lain. Dan, jangan pernah mengungkit keinginan hidup normal di dunia manusia. Aku mengangguk pelan. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku mulai merasa seperti burung dalam sangkar emas. Beberapa hari kemudian, desa mulai bergolak. Orang-orang mendapati Sungai Mati kini tak pernah kering. Airnya melimpah, tetapi hewan ternak yang meminumnya, mati mendadak. Beberapa anak desa mengaku melihat bayangan besar seperti ular di tepian sungai saat malam. Desa mulai takut, dan aku, sebagai satu-satunya yang tinggal paling dekat dengan sungai, mulai dicurigai. Aku tahu, sesuatu yang buruk akan datang. Tapi malam itu, saat Nagi datang lagi dengan wajah lelah dan tatapan sendu, aku tahu, pengorbanan baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus membesar. Desa mulai diselimuti kabut ketakutan. Desas-desus tentang kutukan dari penguasa Sungai Mati menyebar cepat, membuat orang-orang menjauhi sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Aku merasa berat di dalam dada, seolah menanggung beban yang terlalu besar untuk seorang pemuda miskin sepertiku. Nagi yang biasanya penuh kelembutan, kini sering terlihat murung, bahkan terkadang wajahnya dipenuhi kesedihan yang dalam. Malam itu, Nagi datang dengan tatapan yang berbeda. Wajahnya pucat dan bibirnya gemetar. Raka, ayahku telah tahu tentang kita.
Ia datang membawa murka yang tak tertahankan. Aku menatapnya penuh tanya, apa yang akan dia lakukan? Nagi menggenggam tanganku erat. Dia akan menguji kesetiaan kita. Dan aku harus membuktikan bahwa cintaku padamu lebih kuat dari kutukan yang membelenggu keluargaku. Tiba-tiba udara di sekeliling kami berubah dingin. Suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Aku merasakan getaran aneh di tanah, dan sosok besar berwujud manusia bersisik muncul dari balik pepohonan. Matanya menyala merah, dan aura kemarahannya membuat seluruh hutan bergemuruh. Aku adalah penguasa Sungai Mati, suaranya dalam dan menggelegar. Kalian berdua telah melanggar hukum alam dan mengganggu keseimbangan dunia kami. Aku menunduk ketakutan, tapi Nagi berdiri tegap, menatap ayahnya dengan keberanian yang luar biasa. Ayah, aku memilih cinta. Aku rela menanggung apapun demi hidup bersamanya. Penguasa itu tertawa dingin. Cinta, manusia tidak pantas untuknya. Aku memberi kalian satu kesempatan, buktikan kesetiaan kalian selama 7 malam berturut-turut. Jika gagal, kutukan akan turun dan menghancurkan semua yang kau cintai, Raka. Aku menggenggam tangan Nagi lebih kuat. Kami akan buktikan. Nagi tersenyum lemah. Tapi kau harus siap menghadapi ujian yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Malam pertama ujian tiba. Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya, seolah-olah ada ribuan mata yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Nagi memegang tanganku erat, mencoba menenangkan hatiku yang penuh kecemasan. Aku akan selalu di sisimu, Raka, bisiknya pelan. Namun, malam itu aku merasakan sesuatu yang aneh. Dalam kegelapan, bayangan ular putih melingkar di sekitar rumah kami, mengeluarkan desisan pelan yang menusuk telinga. Suara-suara gaib mulai berdengung di udara, membuat bulu kudukku berdiri. Aku berusaha tidur, tapi mimpi buruk datang menghantui. Dalam mimpiku, aku melihat Nagi berubah menjadi ular besar yang mengancam desa kami. Aku berlari, tapi tak ada yang bisa kulakukan selain berteriak tanpa suara. Saat terbangun, aku melihat Nagi duduk di tepi ranjang dengan wajah sendu. Ini hanya ujian, Raka. Jangan takut. Selama 7 malam itu, ujian datang dalam berbagai bentuk. Ada suara-suara bisikan yang memanggilku meninggalkan rumah. Ada bayangan sosok manusia yang mencoba menggoda hatiku agar melupakan Nagi. Dan ada pula rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dadaku tanpa sebab. Namun, setiap kali aku hampir menyerah, Nagi selalu ada untuk menguatkanku. Cintanya menjadi satu-satunya pelindungku di dunia yang mulai terasa seperti perangkap. Pada malam ke-7, saat ujian puncak datang, aku harus memilih antara menyelamatkan desa yang mulai takut padaku atau mempertahankan cinta yang telah kujalani. Malam itu, sinar bulan purnama memancar terang menembus dedaunan lebat di atas rumah kami. Suasana hening, namun udara terasa berat oleh ketegangan yang membungkus hati kami. Penguasa Sungai Mati muncul kembali, sosoknya yang besar dan mengerikan berdiri tegap di depan kami. Matanya menyala merah, penuh amarah dan penghakiman. Kini saatnya kau memilih, Raka, suaranya bergemuruh. Apakah kau akan mengorbankan desa yang telah mencemaskanmu, atau mempertahankan wanita yang kau cintai yang adalah bagian dari dunia gaib? Aku menatap Nagi, yang meskipun dalam wujud manusia, matanya masih menyimpan kilau ular putih yang dingin dan memikat. Aku tahu pilihanku bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang keselamatan banyak orang yang telah percaya padaku. Dengan suara yang berat namun tegas, aku menjawab, aku memilih cinta, tapi aku akan berjuang agar desa dan Nagi bisa hidup berdampingan. Penguasa itu tertawa dingin. Keberanianmu patut dihargai, tapi kau harus membuktikan dengan tindakan. Dia mengangkat tangan, dan tiba-tiba air sungai menggelegak liar. Gelombang besar datang menghantam desa.
Aku dan Nagi berlari ke tepi sungai, berusaha menahan amukan air yang mengancam menenggelamkan segalanya. Dalam keadaan genting itu, Nagi mengeluarkan suara nyanyian gaib yang membuat air mulai tenang. Namun, suaranya melemah karena pengorbanan tenaga yang besar. Aku menggenggam tangan Nagi, membantunya berdiri. Bersama, kami berdiri di hadapan amarah penguasa sungai, bersumpah menjaga kedamaian antara dunia manusia dan dunia gaib. Penguasa sungai mati menatap kami dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Kalian telah membuktikan kekuatan cinta dan kesetiaan. Kutukan akan dicabut, dan keseimbangan akan terjaga. Gelombang air pun surut, desa kembali aman, dan malam itu kami merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah malam penuh ujian dan pengorbanan, suasana di desa berubah perlahan. Air sungai kembali jernih dan tenang, dan binatang-binatang yang sebelumnya mati mulai hidup kembali. Orang-orang desa, meskipun masih ada sedikit ketakutan, mulai menerima keberadaanku dan Nagi. Nagi kini tidak lagi menyembunyikan wujud aslinya. Dengan seizin penguasa sungai mati, dia mengajarkanku banyak hal tentang dunia gaib, tentang makhluk-makhluk yang selama ini hanya bisa aku dengar lewat cerita orang-orang tua. Aku yang dulu hanyalah pemuda miskin, kini memiliki kehidupan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hidup di antara dua dunia, manusia dan gaib, dengan cinta yang menjadi jembatan keduanya. Tapi aku sadar, tantangan belum selesai. Kami harus terus menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Aku harus belajar menjadi penjaga sungai sekaligus suami yang setia. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan, meskipun sesekali bayangan gelap dari masa lalu menghantui kami. Namun, cinta kami tetap kuat, melewati badai dan kegelapan. Dan di bawah sinar bulan yang selalu menerangi sungai, kami berdua berjanji untuk hidup bersama, menghadapi apapun yang datang dari dunia manapun. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu ya.